Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa menyambut setiap Anda di dalam ibadah online Gereja Mawar Sharon. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami di ibadah ini, welcome home. Kami rindu supaya kita bertumbuh bersama-sama. Karena itu kami mengundang setiap Anda untuk bisa tergabung di dalam komunitas kita, namanya Connect Group atau CG. Ini adalah komunitas rohani dari Gereja Mawar Sharon, tempat kita bertumbuh bersama. Anda bisa ikut CG dengan Anda kirimkan pesan ke nomor telepon yang Anda bisa lihat di layar kaca Anda. Dan saya rindu setiap kita bertumbuh bersama-sama. Persembahan adalah bagian daripada ibadah. Anda bisa membawa persembahan Anda ke rumah Tuhan ketika Anda memberikan lewat transfer ke nomor rekening, atau Anda juga bisa scan QR code ya, seperti yang tertera di layar kaca ini. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu supaya setiap kita ini bertumbuh sampai satu saat kita harus berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu pastikan setiap Anda tidak pernah ketinggalan atas setiap tayangan yang ada dari channel GMS Jatim Bali Nusa ini. Nyalakan tombol notifikasinya, subscribe, like, dan jangan lupa tuliskan kesaksian Anda di kolom komentar. Saya percaya kesaksian Anda akan menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Mari kita sama-sama persiapkan hati untuk kita mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semua hal yang telah Kau kerjakan buat kami sepanjang minggu ini. Kami percaya ibadah online hari ini akan memperlengkapi kami untuk hidup yang luar biasa di minggu-minggu yang akan datang. Karena itu Tuhan, sertai kami, urapi kami, supaya lewat ibadah online ini kami bisa merasakan kehadiran-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Bapak Saudara, shalom. Bersuka cita pada hari ini, amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama. Tuhanlah kekuatan emasku, ya gunung batu dan
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersungguh sebab cintamu padaku
Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang terbaik dalam hidup kami. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Allah yang setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami rindu meninggikan nama-Mu. Kami rindu memberikan yang terbaik Tuhan hanya bagi Engkau Yesus. Sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu. Besar bagiku, di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Berikan kemuliaan buat Yesus kita yang baik. Haleluya. Bersama katakan, Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Sungguh kasih setiamu besar buat setiap kami Tuhan, tidak pernah habis dalam hidup kami. Yes, yes. Mari bersama-sama dengan lebih sungguh lagi, lebih tinggi katakan, bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Ku
Haleluya, berikan penyembahanmu yang terbaik buat Yesus. Ku menyembah Tuhan, ku rindu tinggikan Engkau, ku rindu muliakan Engkau. Yesus, Kau yang terutama, Yesus, Kau yang termulia. Tiada yang lain, tiada yang lain yang kami sembah selain nama-Mu. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Sungguh ku memuji-Mu, sungguh ku rindu menyembah-Mu, sebab tiada yang lain di dalam hidupku yang layak terima sembah dan puji. Kiara la 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 bayaramo, kiara la 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 bayarase. Haleluya, haleluya. Kiara la 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 bayaramo. Sungguh Kau Tuhan, tempat kesenangan hadirat-Mu, tempat kesukaanku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Haleluya. Haleluya. Hanya ada ketenangan saat kami di dalam Engkau, Tuhan. Yes, thank you Jesus. We worship you. We worship you Jesus. Mengalir di tempat ini, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Angkat tangan kita ke surga, katakan mengalir di tempat ini Tuhan. Mengalir kuasa
Sungguh Engkau baik Tuhan. Hari ini berfirman-Lah atas hidup kami Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu sanggup mengubahkan kami. Firman-Mu sanggup menjadi jawaban atas setiap kami yang menanti-nantikan Engkau. Roh Kudus hadir, kuasai kami sepenuhnya. Termasuk juga setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Engkau yang hadir menjamah dan mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu ini untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap, semua yang antusias katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali di dalam ibadah online ini. Dan hari ini saya tertarik sekali untuk membagikan satu topik firman Tuhan. Ya, saya kasih judul khotbah saya adalah akan menjadi seperti apakah Anda. Ya, saya ulangi lagi, akan menjadi seperti apakah Anda. Ya, karena untuk menjadi seperti apa itu tergantung Tuhan, juga tergantung dari kepercayaan kita. Mari kita buka Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai ayat 14. Jangan lupa juga hari ini kita ada perjamuan kudus, jadi Anda bisa siapkan di rumah Anda, siapkan roti dan anggur. Ya mungkin kalau Anda nggak punya itu nggak apa-apa, pakai air putih juga boleh. Ya yang paling penting bukan masalah bicara tentang makanan dan minumannya, tapi yang terpenting adalah hati kita yang diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan melalui perjamuan yang kita lakukan. Ya, jadi siapkan di rumah Anda. Oke, buka saja Yohanes 14 ayat 12 sampai ayat 14. Saya bacakan buat Anda. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berhenti di sana dulu. Ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena dikatakan aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Saya percaya ketika Yesus bicara ini, sekalipun konteks di ayat ini bicara kepada murid-muridnya, tapi saya juga percaya ketika Yesus mengatakan ini, dia berbicara bukan saja kepada murid-muridnya pada zaman itu, tapi juga bicara kepada kita, orang percaya. Katakan amin. Karena apa yang Tuhan tuliskan dalam Alkitab kita ini adalah sesuatu yang bukan saja terjadi pada zamannya, tapi juga bisa terjadi kepada setiap orang yang percaya. Katakan amin. Dan apa yang Tuhan katakan? Dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yang jadi pertanyaannya adalah apa yang Yesus kerjakan? Kalau kita belajar Alkitab, Anda akan lihat, tuli mendengar, buta melihat, lumpuh berjalan, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan yang mungkin, bukan cuma mungkin, tapi yang menurut kebanyakan orang pada zaman itu, apa artinya 5 roti 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak dikatakan? Apakah artinya 5 roti 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak, apakah bisa memberi makan banyak orang? Ternyata jawabannya, Yesus pernah melakukan. Dia memberi makan 5.000 orang pada zaman itu. Itu pun yang tercatat hanya laki-laki. Belum perempuan, belum anak-anaknya yang menerima. Artinya apa yang Yesus lakukan, itu adalah sesuatu yang besar. Sesuatu yang menurut kita luar biasa. Saya sampai hari ini belum pernah melakukan mujizat. Memberi makan 5.000 orang dengan keterbatasan yang dipunya. Yesus bukan saja menyembuhkan orang sakit, bukan saja memberi makan kepada orang banyak dengan keterbatasan, tapi Yesus juga membangkitkan orang mati. Bahkan kalau Anda baca kisah dari Lazarus, dibangkitkan matinya pada hari yang keempat. Artinya nggak ada satupun yang bisa melakukan itu, kecuali Yesus yang pernah melakukannya. Tapi di ayat ini luar biasa. Kalau orang percaya kepada Tuhan, dikatakan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan dikatakan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa.
mendengar pekerjaan Tuhan saja buat kita itu sudah wow, sudah cukup besar. Bahkan mungkin tidak semua orang, tidak banyak orang yang masuk di level itu sebetulnya. Tapi Tuhan nggak cuma berkata bahwa kamu akan melakukan seperti yang kulakukan. Dikatakan bahwa bahkan kamu akan melakukan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Pertanyaannya adalah, apa Yesus main-main dengan kata-katanya? Apa Yesus bercanda dengan statement yang ada? Atau sekedar berkata-kata untuk menghibur kita? Saya yakin enggak, saudara. Kenapa saya katakan saya yakin tidak? Karena Yesus itu adalah firman. Dan apa yang dia katakan itu adalah firman. Dan firman ketika diucapkan, itu akan menjadi. Saya ulangi lagi. Yesus nggak pernah main-main dengan kata-katanya. Ketika dia tulis ayat ini, ketika dia berkata-kata dengan ayat ini, yang nulis muridnya. Ketika dia berkata-kata dengan kata-katanya ini, saya percaya dia nggak main-main dengan kata-katanya. Dia bukan cuma menghibur kita sebagai orang percaya, sebagai murid-murid yang enggak. Tapi ketika dia mengatakannya, dia sungguh-sungguh mengatakannya. Karena itu pasti akan terjadi. Kenapa saya katakan itu pasti terjadi? Karena Yesus itu adalah firman. Dan apa yang dia katakan, itu adalah firman. Dan ketika firman dikatakan, itu akan menjadi. Seperti dikatakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala pun jadi. Karena apa yang dia katakan, itu terjadi, saudara. Katakan amin. Dan ketika Tuhan mengucapkan perkataan ini, Tuhan sudah melihat kita akan menjadi seperti apa yang Tuhan katakan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa menjadi seperti apa yang Tuhan katakan di hidup kita? Ini menarik. Ayat 12 saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ya. Kapan ini terjadi? Apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita ini? Ini saudara rahasianya. Barang siapa, ayat 12 perhatikan. Barang siapa percaya kepadaku. Itu adalah rahasianya. The next question adalah, percaya yang bagaimanakah kita? Yang pertama, catat baik-baik. Apakah Anda dan saya percaya sepenuhnya kepada Yesus? Karena banyak orang menyebut Yesus dalam hidupnya, tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Kalau Anda lihat ayat-ayat di atasnya, ayat 11, pasal 14 Yohanes dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, lihat kata-kata ini, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Karena percaya pada zaman itu pun tidak mudah. Karena banyak orang lihat Yesus juga adalah manusia. Dan bahkan bagi kebanyakan orang Nazaret, mereka kenal Yesus sejak masa kecilnya. Makanya jelas dikatakan di Alkitab, di Nazaret tidak banyak kesembuhan terjadi. Bukan karena Yesus nggak berkuasa di dalam kehidupannya. Karena apa yang dia katakan Yesus itu pasti akan terjadi. Tapi kenapa di Nazaret tidak banyak terjadi kesembuhan? Tidak banyak terjadi mujizat. Karena mereka melihat Yesus nggak lebih dari anak tukang kayu. Yang saudara-saudaranya pun mereka kenal. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Makanya Yesus berkata ini, kalau kamu tidak percaya kepadaku mungkin. Karena aku menjadi manusia. Sama seperti kamu. Yesus berkata gini, lihatlah pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Karena apa yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan manusia pada waktu itu membuktikan bahwa ini bukan manusia biasa. Semua orang takjub melihat apa yang dikerjakan Tuhan. Makanya saya katakan tadi, Yesus membangkitkan orang mati pada hari keempat. Orang Yahudi pun tahu dalam kitabnya hanya Mesias yang bisa membangkitkan orang mati lebih dari hari ketiga. Sudah berbau, sudah tidak mungkin dibangkitkan, sudah nggak mungkin dipulihkan. Tapi Yesus melakukannya juga. Karena dia bukan manusia sembarangan.
Dia 100% manusia, tapi dia juga 100% adalah Tuhan. Kalau Anda mau menjadi seperti apa yang Tuhan lihat di hidup Anda, pertanyaannya adalah, apakah Anda percaya sepenuhnya kepada Yesus? Ya. Kata-kata simpel, kata-kata mungkin sering kali kita mendengar, tapi tidak semua orang bisa meletakkan kepercayaannya sepenuhnya kepada Tuhan. Orang seringkali bertanya-tanya, apakah bisa ya Tuhan? Kalau aku sih belum tentu. Apakah bisa ya Tuhan? Karena nggak semua orang bisa percaya sepenuhnya. Yang kedua, percaya bagaimanakah? Lihat, catat baik-baik. Apakah Anda dan saya bisa melihat Yesus lebih besar dari apa yang ada di dunia? Ini bicara tentang sakit penyakit, masalah dan pergumulan, atau apapun juga. Perhatikan kata-kata ini. Kalau kita melihat masalah kita jauh lebih besar dari Tuhan, dengar kata-kata ini, maka kecillah kekuatan kita, saudara. Apakah Anda dan saya bisa melihat Yesus itu lebih besar dari setiap pergumulan yang ada? Hari-hari ini kita masuk dalam masa pandemi yang sudah setahun kita melewatinya. Kita belum tahu ujungnya nanti sampai kemana. Kalau bicara tentang penyakit menular dari zaman dulu pun ada penyakit menular. Kalau mau bicara tentang bencana dari zaman dulu pun ada bencana. Dan tidak pernah terjadi tahun ini kita dari tahun kemarin sampai tahun ini kita mengalami sesuatu yang tidak pernah kita alami. Saya kalau ngomong sama orang tua saya, tinggal mama, saya tanya apakah dulu waktunya mama pernah mengalami masa seperti ini? Enggak pernah. Masa yang kita mengalami belum tentu bisa mengulangi masa yang sama seperti ini. Masa yang enggak pasti, belum tahu nanti ujungnya bagaimana segala macam. Pertanyaan sederhana adalah, apakah Anda dan saya bisa melihat Yesus itu lebih besar dari apa yang terjadi? Kalau Yesus itu lebih besar dari apa yang terjadi, maka saya percaya kita akan melihat kuasanya bekerja di hidup kita, saudara. Katakan amin. Apa yang Anda lihat dari Yesus dalam hidup Anda? Orang tanya sama saya, kalau saya lihat Bapak kok senyum-senyum ya, kok kayak nggak ada masalahnya ya. Namanya orang hidup pasti ada masalah. Ya. Tapi kalau Anda lihat kenapa saya bisa senyum-senyum, karena saya selalu pegang firman. Ya, saya juga manusia biasa, saya juga punya ketakutan. Kadang saya juga bisa menjadi orang yang khawatir. Tapi saat berjumpa dengan Tuhan, kekhawatiran pun jadi hilang. Kadang orang itu kalau saya pikir-pikir memusingkan apa yang belum terjadi. Karena mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan itu lebih hebat dari apapun juga. Mereka punya Tuhan itu lebih besar dari apapun juga. Itu yang kadang-kadang mereka lupa. Makanya kalau boleh hidup hari ini, jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan lihat masalah lebih besar. Tapi belajar lihat Allah kita tuh jauh lebih besar dari apapun juga. Katakan amin. Yang ketiga, percaya yang bagaimanakah? Yang ketiga, apakah Anda dan saya percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu terjadi di kehidupan kita? Makanya saya katakan tadi, perkataan ini bukan hanya kepada murid-murid pada zaman ini saja. Tapi perkataan ini juga berlaku buat kita yang percaya kepadanya. Kita itu akan menjadi seperti apa yang kita percaya. Ada orang yang percaya bahwa mujizat kesembuhan itu hanya terjadi di zaman Alkitab saja. Pernah enggak Anda dengar itu? Saya pernah dengar itu. Orang percaya bahwa mujizat itu ya di zamannya Tuhan Yesus aja atau di zaman Alkitab saja. Kalau orang percaya seperti itu, maka dia nggak akan percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkannya pada masa sekarang. Manusia coba memahami Allah dengan pikiran-pikirannya yang terbatas, nggak bisa, saudara. Kadang-kadang dalam hidup ini kita cuma belajar saja bahwa apa yang dikatakan Yesus itu benar-benar terjadi. Saya masih ingat kisah Petrus yang
Dia sudah sepanjang malam mencari ikan, tidak mendapat ikan. Dan ketika Yesus sedang berkhotbah, dia tertarik, dia naik ke sebuah kapal. Kapalnya Petrus yang dinaiki. Dan ketika dia ada di kapal Petrus, dia berkata, bertolaklah ke dalam. Si Petrus berkata, Tuhan, telah sepanjang malam kami mencari ikan, kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi yang luar biasa dari Petrus apa? Tapi karena engkau yang menyuruhnya juga, kami akan melakukannya. Dan Petrus akhirnya bertolak ke dalam. Di situ Yesus berkata, tebarkan jala. Dan Petrus melakukannya juga. Apa yang terjadi? Kapalnya hampir saja tenggelam. Sampai dia panggil temannya, 2 kapal hampir tenggelam karena banyaknya ikan yang didapat. Seandainya Petrus nggak percaya bahwa itu bisa terjadi dalam kehidupannya, maka itu pun juga nggak akan terjadi dalam kehidupannya. Masih ingat nggak perempuan Sirofenesia, perempuan Yunani yang datang kepada Yesus, minta anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Dia datang dengan sebuah pengharapan. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah anakku. Tapi murid-murid mencegah dia. Bahkan ketika murid-murid berkata kepada Tuhan, suruh dia diam. Yesus pun mendengar murid-muridnya dan dia berkata, diamlah. Tapi perempuan ini tetap memaksa, Tuhan sembuhkanlah anakku. Yesus berkata, tidak patut anjing itu makan dari meja tuannya. Orang ini sudah seolah-olah, mungkin kalau kita baca secara biasa saja, kita kelihatan bahwa Yesus sudah menolak dia. Kata anjing di situ adalah, arti katanya adalah kunarion, yang artinya skala prioritas. Tidak ada prioritas untuk menyembuhkan wanita di luar orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tidak ada prioritas karena Tuhan dipanggil di waktu itu untuk menyelamatkan bangsanya. Bangsa lain belum menerima keselamatan, nanti pada akhirnya akan terima keselamatan. Seandainya wanita ini berkata, iya ya, memang belum waktuku ini. Ini adalah waktunya orang-orang umatnya Tuhan sendiri saja. Aku kan bukan umatnya di waktu itu, seolah-olah begitu ya. Lebih gampang tafsirannya begitu. Kan ini kan belum waktuku. Ya sudah, memang belum waktuku, ya sudah. Maka kita akan mendengar anak orang ini meninggal pasti. Dengan kesakitannya. Tapi yang luar biasa dari wanita ini apa? Dia berkata, memang anjing tidak makan roti dari meja tuannya. Tapi dia makan apa yang jatuh dari meja tuannya. Apa yang Tuhan lihat? Besar sekali imanmu, Ibu. Tuhan itu tertarik dengan orang yang punya iman itu di luar dari apa yang seharusnya menjadi keterbatasannya. Dia tetap memaksa untuk berkata, sembuhkanlah anakku. Tuhan menghargai imannya. Maka kita mendengar bahwa anak perempuan ini disembuhkan oleh Tuhan. Luar biasa. Makanya saya katakan, percaya yang bagaimanakah kita nih? Apakah Anda percaya bahwa itu bisa terjadi di hidup Anda? Pemulihan, kesembuhan, apakah itu bisa terjadi di hidup Anda? Ya, aku percaya kepada Yesus, tapi kayaknya bukan kepada aku deh, pada orang lain. Maka Anda nggak akan lihat mujizat terjadi di hidup Anda. Karena orang akan menjadi seperti apa? Dari seperti apa yang dia percayai. Apakah dia percaya dengan kata-kata Tuhan? Apakah dia percaya ketika Yesus berkata-kata, dia mengaminkan dan dia berkata, itu menjadi milikku. Saya mendengar sekali banyak kejadian di firman dan doa. Ketika orang-orang yang ada yang pendoa yang mendoakan orang sakit, dia sakit juga. Tiba-tiba di hari itu entah kenapa tiba-tiba dia berkata, kayaknya ini waktuku yang menerima kesembuhan. Dan benar ketika dia berkata, ini waktuku menerima kesembuhan. Detik hari itu juga pendoa ini mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Orang itu akan menjadi seperti apa yang dia percayai. Masih ingat enggak dengan peristiwa perempuan pendarahan 12 tahun? Yang saya bisa bayangkan dia tubuhnya lemas, dia enggak berdaya, 12 tahun pendarahan. Pasti enggak ada tenaga. Bahkan enggak cuma tenaga, dia masih ingat trauma-trauma di masa lalu. Dia sudah berobat kemana-mana, tapi enggak ada kesembuhan terjadi di situ. Tiba-tiba muncul muncul remah di dalam hidupnya. Asal ku jamah saja jumpai jubahnya, aku akan sembuh. Saya coba membayangkan, karena dimanapun Yesus berada, berbondong-bondong orang datang
untuk mendekat kepada Yesus. Karena mereka ingin dijumpai oleh Tuhan. Pingin tiba-tiba Tuhan tergerak hatinya terus tumpang tangan atau mungkin doakan langsung. Maka terjadilah kesembuhan. Kalau wanita ini memaksa untuk mendekat kepada Yesus, minta untuk didoakan, mungkin peluangnya juga sulit. Karena dia adalah orang yang gak cuma sakit pendarahan. Dia sakitnya adalah najis. Dia kalau pegang seseorang, mungkin kalau dia mendekat, orang kenal dia, mesti orang tahu ini adalah orang najis. Gak boleh mendekat. Orang najis gak boleh dekat. Mungkin kalau dia punya gambaran itu, dia gak akan lihat kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Dan untuk mencari peluang supaya Yesus bisa menjumpainya, itu mungkin agak kesulitan. Karena banyaknya orang. Tapi luar biasa dari wanita ini. Asal ku jamah saja jumpa-jumpanya. Itu kata-kata menjadi kata-kata terobosan di waktu itu. Ada orang kadang-kadang, aku percaya kalau aku ditumang tangan dulu, baru sembuh. Tapi belajar tuh dari perwira Kapernaum. Tuhan gak perlu datang ke rumahku. Cukup berkata sepatah kata apa saja. Seperti aku kalau memberitakan pada bawahanku. Pergi, maka dia akan pergi. Datang, dia akan datang. Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di orang-orang percaya, di anak-anakku sendiri. Kadang orang perlu ditumang tangan dulu, perlu dilakukan ini. Kenapa enggak kita berkata Tuhan, dimanapun kau bisa melakukannya buatku. Bagianku adalah percaya kepadamu, maka kuasanya akan terjadi. Katakan amin. Coba seandainya perempuan 12 tahun itu, dia berkata, aku najis. Tidak bakalan aku bisa ketemu dengan Tuhan. Aku adalah orang yang kupegang pasti jadi kosher, jadi haram, lebih haram. Aku akan dilempari batu nanti kalau aku pegang. Dia meletakkan semua pikiran. Saya percaya pikirannya itu pasti banyak pikiran-pikiran yang mengintimidasi, yang membuat dia kalut, yang membuat dia bisa takluk dengan keadaannya. Tapi yang luar biasa dari wanita ini, dia berjalan karena dia percaya kepada Allahnya. Dia percaya bahwa Yesus sanggup. Asal ku jamah saja jumpa-jumpanya, aku akan sembuh. Dan terjadilah kesembuhan. Masih ingat enggak dengan orang lumpuh yang dibawa temannya 4 orang? Coba kita buka saja di Markus pasal 2. Markus pasal 2, ayat 1, dikatakan orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Karena orang banyak itu. Berhenti di sana. Coba kita berandai-andai, kita membayangkan ketika kita dijadian di waktu itu. Anda bisa lihat ada 4 orang membawa temannya yang lumpuh. Dia datang untuk minta kesembuhan dari Yesus. Tapi ketika dia datang, jelas ada masalah yang terjadi. Rumahnya penuh, nggak ada orang bisa masuk untuk menerobos ke sana. Kalau orang yang membawa temannya yang lumpuh ini, 4 orang ini, tiba-tiba dia berpikir, ya sudah ini belum waktunya kamu ini kayaknya. Karena penuh ini, nggak bisa. Ya, belum waktunya kamu. Maka saya percaya, orang lumpuh ini tidak akan pernah kita mendengar bahwa dia bisa berjalan, disembuhkan. Karena orang lumpuh ini sakitnya, kalau Anda pelajari, itu karena dia punya dosa yang belum dibereskan. Makanya ketika, nanti kalau Anda baca ketika teman-temannya naik ke atap, nggak mau menyerah dengan keadaan. Percaya, Anda bayangin ketika dia naik ke atap, itu bayangan orang lumpuh yang diangkat, itu pasti dia mulai ngomong ini serius ini. Nggak ada sih di Alkitab, tapi saya bisa bayangkan mungkin orang lumpuh itu bisa marah-marah sama 4 temannya nih. Sudah nggak usah, nggak perlu. Aku biar begini, kamu sudah tahu aku lumpuh. Iya kalau jatuh, kalau kamu jatuh, kamu masih tangan kaki lengkap, masih bisa pegang apa. Aku lumpuh, mungkin dia yang paling parno ketika diangkat di atap itu. Tapi puji Tuhan buat teman-temannya yang punya iman. Dia percaya bahwa kamu pasti bisa berjalan nanti kalau ketemu Yesus. No matter what, gak peduli apapun juga.
pasti kamu bisa melihat. Mungkin yang lumpuh ini berteriak-teriak gitu, tapi 4 temannya, sudahlah, percaya, sudah. Pasti ada kuasa Tuhan bekerja. Itu nggak gampang loh. Sampai akhirnya buka atap, belum lagi mikir, nanti atapnya orang. Suruh ganti itu. Dibuka atapnya, diturunkan dengan 4 temannya. Kata-kata yang keluar pertama kali, dosamu diampuni. Lihat ayat 4 dulu. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat 5 perhatikan. Ketika Yesus melihat iman mereka ya. Bukan iman orang lumpuh, iman mereka. Apakah termasuk orang lumpuh itu bisa jadi ya, tapi bisa jadi juga tidak. Tapi mereka yang pasti, itu pasti ada 4 orang yang membawa temannya yang lumpuh itu. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Artinya mereka itu tafsiran saya adalah 4 temannya. Orang lumpuh itu mungkin yang bagian yang protes-protesnya mungkin. Begitu melihat iman 4 temannya, Yesus langsung lihat kepada 1 orang lumpuh ini. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yang membuat dia sakit itu adalah dosanya yang belum dibereskan oleh Tuhan. Makanya Yesus tahu, Yesus itu paling tahu kebutuhan kita. Orang lihat kebutuhannya dia itu adalah lumpuhnya untuk berjalan. Ternyata bukan lumpuhnya untuk berjalan. Tapi dosanya yang perlu dibereskan. Kadang Yesus itu kalau menyembuhkan itu, kadang di luar dari apa yang ada di pikiran kita. Mungkin yang disembuhkan Tuhan pertama kali bukan kesembuhan penyakitnya. Ketidakpercayaan orang mungkin. Yang Yesus templak adalah ketidakpercayaan, kebimbangan dari orang tersebut. Baru ketika hatinya dibereskan, mujizat terjadi. Sama dengan orang lumpuh ini. Lihat, bersyukurnya dia punya 4 temannya. Yang percaya, kamu pasti bisa berjalan. Kamu pasti bisa berjalan. Diyakinkan dari 4 temannya, kamu pasti bisa berjalan. Dan akhirnya bisa berjalan. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya bahwa semua yang kita pelajari, semua yang dikatakan oleh Yesus, itu bisa terjadi di kehidupan kita? Saya nggak merasa saya bisa berkhotbah. Saya nggak merasa saya mampu. Saya nggak merasa saya bisa. Tapi kalau ngelihat hidup saya sampai jadi seperti hari ini, itu cuma dimulai dari kata-kata sederhana. Saya percaya kepada Tuhan. Saya seringkali berkata, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Tapi aku percaya kepadamu. Kalau engkau yang menyuruh sekalipun aku takut mungkin melangkah. Tapi aku mau melangkah. Karena aku tahu apa yang kau katakan itu benar Tuhan. Kemarin saya ditanya sama anak saya, Pak, apa benar dari engkong, emak, ya, dari kakek, nenek, dari yang atas-atas, papa itu apakah ada yang jadi pendeta? Saya bilang gak ada. Tapi papa sudah jadi pendeta ya. Saya cuma tahu satu hal, itu karena Tuhan. Saya cuma belajar tangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan buat saya. Lihat, Anda dan saya akan menjadi seperti apa yang Tuhan lihat di hidup kita. Dan ini kabar baiknya, orang yang percaya akan Tuhan, ini janjinya. Lihat kembali lagi ke Yohanes tadi, Yohanes pasal 14, dikatakan begini, orang yang percaya kepada Tuhan, ini janjinya. Ayat 13, dan apa juga yang kamu minta, asalkan bukan untuk hawa nafsu ya, karena hawa nafsu selalu identik dengan dosa. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, lihat, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di-repeat sama Tuhan. 2 kali kata-kata ini. Dengan kata lain apa? Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Diulang 2 kali. Untuk, perhatikan kata-kata itu. Untuk meneguhkan Anda dan saya akan menjadi seperti yang Anda percayai kepada Tuhan. Katakan amin.
Apakah Anda percaya tahun 2021 ini menjadi tahun kemenangan buat kita? Apakah kita percaya bahwa dalam masa-masa pandemi ini kita keluar sebagai pemenang? Ada orang bertanya sama saya, apakah saya bisa punya keluarga yang lebih baik ya Pak? Bisa. Amin. Pasti. Kalau Anda bilang nggak bisa, karena Anda pakai kekuatanmu. Saya selalu percaya, makanya betul kata Paulus, apa yang baik, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Kalau apa yang kita pikirkan itu yang baik-baik, yang terjadi, maka kita akan melakukannya. Dan orang yang melakukannya pasti akan memperolehnya. Katakan amin. Pikirkan yang baik. Pikirkan yang luar biasa. Pak Samuel apa enggak pernah cemas? Pernah. Apa enggak pernah mengalami yang namanya khawatir? Pernah. Tapi dalam kekhawatiran membuat saya semakin mendekat kepada Tuhan. Membuat saya semakin banyak berdoa sama Tuhan. Selesai berdoa, sudah tenang saja. Kenapa? Karena saya sudah berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat hidup saya. Diulang 2 kali, apa juga yang kamu minta dalam namaku. Karena nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama yang ada. Dan ketika kita berkata dalam nama Yesus ada kuasa yang terjadi di sana. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Wow. Percayakah Anda bahwa Tuhan bisa melakukannya buat kita? Kalau Anda tanya rahasianya apa buat hidup Samuel Samalani ini? Tidak ada rahasia kecuali satu, percaya kepada Tuhan. Ya, dalam hidup saya ada banyak hal kalau saya ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dari peristiwa lewat peristiwa. Banyak sekali pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir secara manusia kayak nggak mungkin. Apakah selalu kita berdoa dan selalu kita mendapat doa kita? Enggak juga. Tapi sekalipun kita enggak mendapat doa apa yang kita doakan, namun kita yakin pada masanya nanti toh pasti akan dapat. Kalau enggak dapat, pasti Allah menyediakan yang jauh lebih baik daripada apa yang saya bisa harapkan. Allah pasti menyediakan yang lebih besar daripada apa yang saya harapkan. Itu aja. Selalu menjaga hati untuk tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau pasti melakukannya untuk aku. Bertahun-tahun yang lalu kita belum pernah pegang sampai ke bangsa-bangsa. Tapi kita selalu yakin kami akan sampai ke bangsa-bangsa. Sama juga dulu ketika saya masih pelayanan di kota Jember. Saya selalu percaya bahwa nanti anak saya akan sekolah di MSCS. Tapi kan kayak nggak mungkin. Bagaimana bisa mungkin? Karena MSCS hanya ada di Surabaya. Waktu itu saya ada di Jember pelayanan saya. Kayak nggak mungkin. Bagaimana kamu bisa sekolah? Masa anaknya masih playgroup, sudah kos atau ikut orang tua, kan nggak mungkin dipisahkan. Tapi terjadi apa yang kita harapkan. Anak kita semuanya sekolah di Mawar Salon Christian School. Kalau waktu saya sudah sampai pindah di Sidoarjo dan saya ngantar, kadang-kadang ada capeknya juga mengantar mungkin di waktu itu yang masih kecil-kecil, antar anak sekolah. Tapi Tuhan ingatkan, bukankah kamu yang mau waktu itu? Iya juga ya. Tapi kalau lihat lagi, ya Tuhan, Engkau itu baik sekali. Anak pertama kita tuh namanya Kathleen Natenia. Artinya murni pemberian Tuhan. Karena kita minta Tuhan, minta anak. Kasih kami anak Tuhan. Tuhan mendengar dan dikasih nama akhirnya kita kasih nama Kathleen Natenia. Artinya murni pemberiannya dari Tuhan. Begitu punya anak Kathleen, kepingin punya anak kedua nggak dapat. Anak ketiga anak ketiga. 2 aja belum, apalagi ketiga. Tapi kalau tanya sama Pastor Lani di waktu itu, pingin punya anak berapa? Istri saya pasti akan bilang, 3. Selalu pingin punya anak 3, itu istri saya. Ya. Punya anak 3, bayangannya laki-laki semua. Tapi dikasihnya perempuan yang pertama. Tapi pingin punya anak 3, saya yakin pasti punya anak 3 juga. Suatu kali ketemu Nabi, memang orang ini dekat sama Tuhan. Waktu itu dia pelayanan di Sidoarjo, habis pelayanan di Sidoarjo dia duduk di bawah, masih gereja kita masih bangunan yang lama. Tiba-tiba ketika dia berdoa berbahasa roh, terus dia bilang gini, Pak, saya boleh berdoa buat Anda? Boleh. Terus dia berdoa, sepanjang doa itu dia berbahasa roh. Terus dia bilang, Bapak, gereja ini akan menjadi besar. Saya melihat akan banyak orang-orang ditambahkan di gereja ini. Saya katakan amin, amin. Terus dia bilang begini, dan saya melihat
tahun ketiga, Bapak ditambah 2 anak lagi sama Tuhan. Kita sudah dapat bahwa kita akan punya anak 3. Tapi kapan belum tahu. Karena kita nggak jaga, tapi nggak diberi, belum diberi. Orang tanya kapan adiknya Kathleen muncul. Jawaban kita mesti begini, tergantung Tuhan. Gitu ya. Karena kita nggak jaga, tapi nggak dikasih, belum dikasih itu aja. Sampai suatu kali, lagi dalam perjalanan naik mobil, tiba-tiba istri saya berkata gini, "Ko, ayo percaya tahun depan kita punya anak." Waduh, sehebat itu ya. Padahal sudah menunggu tahun kedua, tahun ketiga dari Kathleen ya. Tahun keempat nggak muncul, karena bedanya Kathleen dengan adiknya yang nomor 2 ini selisih 5 tahun. Dan ketika tiba-tiba istri saya berkata, "Ayo percaya tahun depan kita punya anak. Ada rumah, ada anak," gitu ya. Amin. Akhirnya salaman kita. Oke, sepakat. Punya rumah, karena orang itu juga bilang begini. Tahun ketiga saya melihat Bapak akan diberi rumah seperti yang Bapak mimpikan. Itu. Dan Bapak ditambah 2 anak lagi sama Tuhan di tahun ketiga itu. Amin, salaman. Oke. Istri saya bilang, nanti tahun depan kita punya rumah, punya 2 anak lagi. Bukan punya 2 anak, punya anak lagi. Oke, salaman. Dan terjadilah. Setelah salaman berapa bulan itu, istri saya hamil lagi. Dan tahun depannya memang benar, muncul anak kedua. Selisih 5 tahun, tahun 2010. Saya dipercaya 1 anak lagi namanya Kenneth Owen Sam. Pahlawan yang gagah berani. Dan tahun 2010 itu, kita punya rumah seperti yang kita mimpikan. Kalau saya ceritakan ini panjang, karena ada ceritanya lagi di situ. Yang secara manusia, secara keadaan gak mungkin bisa. Tapi akhirnya kita punya rumah. Satu teman saya tanya dari Surabaya, "Kok katanya sudah bangun rumah, boleh enggak lihat foto rumahnya?" Saya tunjukkan ini foto rumahnya. Dia kaget, "Loh ini kan rumah yang kita lihat di pameran itu." Ternyata mirip ya. Karena dia yang ngajak saya lihat pameran itu. Dan ketika lihat pameran itu, saya berkata, "Aku ingin punya rumah seperti ini." Tapi kalau lihat kemampuan gak mungkin, gak bisa. Tapi terjadi 2010, saya punya rumah seperti yang saya lihat di pameran itu. Makanya rumahnya seperti yang dimimpikan. Dan bonusnya, saya dikasih anak yang ketiga. Itu selisih 11 bulan. Artinya di tahun ketiga, Tuhan kasih 2 anak lagi kepada kita. Persis, kita punya 3 anak, dan kita punya rumah seperti yang Tuhan beri penglihatan itu di hidup kita. Saya tulis di Alkitab saya, kamu akan punya rumah. Ada ayat, saya lupa di kitab apa tuh, dikatakan, saya tulis di sana, kamu akan punya rumah 2 lantai, tempat tidurnya 5. Ya, terus saya bilang di kamar utama ada bathtubnya. Saya sendiri pun lupa tulis tulis catatan itu di Alkitab saya. Sampai setelah sekian tahun setelah ada rumah, karena Alkitab saya sudah berganti kan. Buka-buka Alkitab yang lama. Teringat, loh saya pernah tulis ini, saya tulis tanggalnya. 2008, saya tulis tanggal itu. Kamu akan punya rumah seperti ini. Ternyata terjadi semua. Apa yang Anda lihat di hidup Anda? Pertanyaannya adalah begini. Akan menjadi seperti apakah Anda? Kalau orang tanya sama saya, akan menjadi seperti apakah kamu, Pak Samuel? Saya akan menjadi seperti yang Tuhan katakan. Yaitu apa? Melakukan pekerjaan yang seperti Tuhan lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Katakan amin. Kalau Tuhan bisa melakukan buat para murid-muridnya, Tuhan juga bisa melakukannya buat kita. Siapkan hatimu, saudara. Karena saya percaya Tuhan akan mengaruniakan mujizatnya dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepadanya. Kuasanya akan bekerja menolong kita. Katakan amin. Mari kita siapkan hati kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan, ku aman Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau
menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Engkau yang percaya Tuhan, mari angkat tanganmu, angkat suaramu ke surga. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang Tuhan, ku menang. Saat Kau bertindak, hidup kami Bapa, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Katakan, ku aman, sebab Kau yang menjaga. Ku kuat karena Kau yang menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari angkat suaramu, kau yang percaya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lebih tinggi lagi. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sebuah pertanyaan, akan menjadi seperti apakah Anda? Ingat, Yesus berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Yesus itu sudah melihat jauh dalam hidup kita. Dia percaya bahwa hidup kita akan penuh dengan mujizat. Dia melihat hidup kita bahwa akan penuh dengan perkara-perkara yang supranatural akan terjadi di hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya bahwa kita bisa memperolehnya? Ayo, mungkin ada yang berkata, Tuhan, aku percaya tahun ini adalah menjadi tahun kemenangan. Sekalipun mungkin mataku tidak melihat, mungkin dengan banyak pergumulan pekerjaan yang ku alami, tapi aku percaya Engkaulah penolongku. Mungkin ada yang berkata, aku dalam kesakitan, tapi aku percaya hari ini Tuhan bisa menyembuhkan hidupku. Tidak ada penyakit yang terlalu besar untuk Allah sembuhkan. Karena bagi Allah semua sama. Asal ada hati percaya, di situ akan ada mujizat terjadi. Mari angkat tanganmu siapapun yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kibaralah bayaralah bayar. Apapun yang kau rindukan, apapun yang kau gumulkan, jangan batasi Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu, jangan pakai kebisaanmu.
Tapi belajar untuk berkata, Tuhan, ampuni aku yang kurang percaya ini. Ampuni aku yang selalu pakai kekuatanku ini. Karena aku tahu Engkau lebih besar dari apapun juga. Engkau lebih besar dari apapun juga. Dan aku percaya kepadamu. Kibarala bayarala bayarala basandarala mar. Kibirebekanarala bayarala bayarala bayar. Orebekanarala bayarala masandarala. Orebekanarala maserebekanarala mo. Kiberebekanarala bayarala mo. Syarala bayarala basenderebekanarala mo. Yes, we believe. Yes, we believe, Lord. Hallelujah. Jesus, Lord. Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan, mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari angkat roti di tangan kananmu. Thank you, Jesus. Saat kami mengangkat roti ini, Tuhan, kami tahu bahwa Allah punya rancangan yang terbaik. Allah punya rencana yang terbaik buat kami. Bahkan keselamatan yang manusia sulit untuk mendapatkan, Engkau telah memberikannya dengan cuma-cuma. Apalagi dengan kehidupan kami. Saat kami mengangkat roti ini, kami ingat bahwa 2000 tahun lebih yang lalu Allah telah mati bagi kami untuk menyelamatkan kami. Allah menyediakan masa depan yang penuh dengan kemenangan buat setiap kami orang-orang yang dipercayanya. Thank you Tuhan, Kau sudah memilih kami, bukan karena kuat gagah kami, tapi Engkau memilih kami karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Mengangkat roti ini kami ingat, kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang luar biasa. Tidak ada kuasa, tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah kami. Dia lebih besar dari segalanya. Terima kasih Yesus. Roti yang kita angkat memang roti biasa. Tapi bukankah kita percaya waktu kita memecahkan dan kita memakannya, kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Tuhan. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Saya lihat ada orang yang lambungnya sakit sekali. Saya lihat lambungnya penuh dengan luka. Kalau sampai itu selalu datang dan itu sangat menyakitkan. Hari ini saya melihat lambung itu telah dibalut sama Tuhan. Saya melihat kayak ada balutan lapisan yang ada di lambung itu. Dan seketika ini juga orang yang sakit lambungnya ini disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada yang khawatir dengan kesehatannya. Jangan takut kata Tuhan. Allah sanggup menjagamu. Dan Allah sanggup kalaupun kau sakit, Allah sanggup untuk menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat cawan. Di tangan kanan kita taruh tangan kirimu di dada. Terima kasih Tuhan.
Bukan dengan emas perak Engkau menyelamatkan kami. Tapi dengan darah-Mu sendiri. Darah yang tak berdosa. Tapi Kau curahkan. Supaya kami orang yang berdosa ini, kami diselamatkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih kami boleh mengenal Engkau. Terima kasih Engkau telah memilih kami, mengangkat kami. Dari hidup yang penuh dengan sia-sia. Menjadi hidup dengan penuh pengharapan. Terima kasih Yesus. Sidang jemaat yang terkasih, anggur yang kita angkat memang, cawan yang kita angkat ini memang berisi anggur biasa. Tapi bukankah kita percaya waktu kita meminumnya, kita bersekutu dengan darah Kristus yang sudah menguduskan pelanggaran kita semua. Mari minumlah dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan disembuhkannya, dan disembuhkannya. Ku diangkat Tuhan, ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan membuat Allah kita sekali lagi. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu, terimalah mujizatmu, terimalah kesembuhanmu, terimalah pemulihan yang dari Tuhan. Ketika engkau percaya akan Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, maka nama itu akan menjadi mujizat dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih yang dari Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang menjadikan engkau umat lebih dari pemenang, menjadi kepala dan bukan ekor. Berkat ada padamu, bukan kutuk. Terima berkat ini dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Tanganku Yesus memuji perbuatan